Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian beserta keluarga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa sebelum kalian membuka video dari Ustazah, kalian sudah siap dengan pensil, buku, dan tentunya sudah duduk manis. Nah, setelah itu kalian sudah siap untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Oke, marilah kita buka materi kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kalian dalam menerima materi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar IPS mengenai cara pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa waktu yang lalu, Ustazah sudah pernah menge-share tentang sumber daya alam maupun jenis-jenisnya. Nah, yang dijelaskan Ustazah hari ini cara pemanfaatannya. Nah, apa yang dimaksud? Coba kalian ikuti materi Ustazah sampai selesai. Nah, ternyata kita hari ini akan membahas tentang proses membatik. Nah, bagaimana proses membatik? Batik adalah salah satu kekayaan yang ada di Pulau Jawa. Karena batik terkenal di Pulau Jawa dan banyak lagi macamnya. Nah, batik yang kita pelajari hari ini adalah batik tulis atau batik canting. Nah, di situ dilihat ada seorang nenek lagi membatik di atas kain. Nah, Ustazah akan kenalkan istilah-istilah yang ada pada membatik. Coba kalian perhatikan. Yang pertama yaitu nyungging. Nyungging itu membuat pola batik pada kertas. Jadi sebelum digambar di atas kain, dibuat pola di atas kertas. Itu namanya nyungging. Setelah nyungging, kemudian japlak. Kalau kalian biasanya namanya menjiplak. Menjaplak itu memindahkan pola dari kertas tadi ke kain. Setelah japlak, kemudian ngelowong, yaitu melekatkan malam di kain dengan canting sesuai pola. Seperti yang pada gambar tadi yang dilakukan nenek tadi namanya ngelowong. Selanjutnya yaitu ngiseni. Ngiseni itu memberikan motif isen-isen atau variasi pada ornamen utama yang sudah dilekatkan dalam malam tadi. Kemudian nyolet. Nyolet itu mewarnai bagian-bagian tertentu dengan kuas. Misalkan gambar bunga, gambar burung, muncul di sana-sini itu harus nyolet, diwarnai bagian-bagian tertentu dengan kuas. Setelah itu mopok. Mopok itu menutup bagian yang dicolet dengan malam supaya tidak tercampur dengan warna lain. Tahap ini diiringi dengan nembok atau menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Selanjutnya adalah ngelir. Ngelir itu proses pewarnaan kain secara menyeluruh. Itu namanya ngelir. Kemudian ada ngerentesi, yaitu memberikan cece atau titik pada kelowongan. Yang kesembilan, nyumri. Nyumri itu menutup kembali bagian tertentu dengan malam. Tujuannya satu, supaya tidak tercampur dengan warna yang tidak diinginkan.
diinginkan. Selanjutnya yaitu nyoja, yaitu mencelupkan kain dengan warna coklat atau sogan. Kemudian ngelorot, yaitu proses peluruhan malam kembali dengan cara merendam kain di dalam air mendidih. Itulah istilah-istilah yang ada dalam proses membatik. Nah, kalau kalian ingin untuk praktek membatik, nanti bisa kita agendakan. Kemudian kita akan belajar tentang proses pembuatan kertas. Kertas yang biasa kita pakai, kita kebanyakan belum paham dibuat dari apa kertas tersebut, bahannya dari apa. Kalau kita lihat di dalam gambar, bahannya yang pertama yaitu kayu pohon. Tuh ada gambar kayu pohon, kemudian diantar ke pabrik dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, tuh kayu ditebang menjadi batangan. Kemudian setelah ditebang batangan tersebut diangkut ke pabrik. Setelah sampai di pabrik, batang kayu kemudian sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Dan kayu yang telah lama didiamkan dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Jadi yang pertama kayu ditebang, dibawa ke pabrik, didiamkan beberapa bulan. Setelah itu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Kemudian kayu dirajang sebesar kotak korek api. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Setelah itu di dalam alat pencerna, kayu diberi tekanan dan panas beberapa jam kemudian kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Kemudian setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas selanjutnya dicampur dengan air. Dengan kadar air 90% ini kemudian diproses di mesin yang disebut kotak kepala. Nah, kemudian mesin selanjutnya adalah membentangkan bubur kertas yang berair di atas sebuah ayakan bergerak yang disebut kawat. Nah, sewaktu gilingan menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% airnya terperas keluar. Setelah itu, serangkaian gilingan lain kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering. Sampai hanya tinggal sedikit sekali molekul air yang ada. Nah, itulah serangkaian tata cara membuat kertas. Begitu rumitnya. Yang terakhir yaitu kertas yang terbentuk tadi diproses melalui silinder tambahan yang dipanaskan dari dalam. Dan silinder tersebut mengeluarkan lagi air dari kertas yang berjalan. Kemudian serat selulosa telah menjadi jalinan yang saling terkait. Gelondong besar yang disebut penggulung mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Kemudian dari gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan kecil atau lembaran dan dikirim keluar dari pabrik. Potongnya pun terserah dengan ukurannya terserah sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikianlah proses pembuatan kertas yang begitu rumit. Untuk itu, janganlah kalian membuang-buang kertas. Marilah kita menghemat penggunaan kertas.
Demikianlah anak-anakku pembelajaran IPS hari ini mengenai pemanfaatan sumber daya alam, tentang proses membatik dan proses pembuatan kertas. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat, jaga kesehatan, rajinlah sholat dan bantu orang tua. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.